Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Baddies in India. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita menonton. Film Baddies in India merupakan film yang menceritakan seorang pria jago kungfu pelatih monyet bernama Wukong. Diceritakan dalam film ini, Wukong sedang berusaha mempertahankan rumahnya dari penggusuran. Di dalam rumah itu ada beberapa monyet yang tinggal bersama Wukong. Di sisi lain, dalam sebuah pertemuan bisnis, seorang pria bernama Tang Chasu merasa geram karena ulah Wukong yang dianggap menghalang-halangi penggusuran dan mengakibatkan pembangunan proyeknya tertunda dan bisa-bisa membuat saham miliknya menjadi anjlok. Kembali ke rumah tempat tinggal Wukong, terlihat banyak pekerja proyek yang kewalahan bahkan sampai-sampai babak belur berusaha menggusur rumah Wukong. Rumah Wukong yang tinggal satu-satunya belum tergusur di daerah itu saat pekerja proyek berusaha melakukan penggusuran. Hal itu pun menjadi tontonan banyak orang tetangga Wukong. Seorang mandor proyek tersebut pun geram karena selalu gagal menggusur rumah Wukong. Sampai-sampai mandor itu bersumpah jika dirinya tidak berhasil menggusur Wukong, maka ia rela disebut anak monyet. Mandor yang sudah babak belur itu juga menjanjikan imbalan bonus bagi siapa saja yang mau duluan maju untuk menghancurkan rumah Wukong. Meski rumahnya sedang menjadi target penggusuran dan akan dirobohkan, Wukong tampak santai menghadapinya sambil memakan tebu dan menggendong dua monyetnya. Tiap kali ada pekerja proyek yang hampir saja sampai rumahnya, maka Wukong mengajar dengan jurus kungfunya hingga mereka kalang kabut dan minta ampun ke Wukong. Tiba-tiba seorang pria berpakaian seperti superhero berjubah biru dan pakaian robot milenium datang menghampiri Wukong. Pria tersebut dipanggil oleh beberapa pekerja proyek dengan sebutan Tuan Tang. Ia adalah Tang Sen, putra CEO Tang Zong. Pria berjubah biru tadi menantang Wukong untuk melawan senjata canggih yang dimilikinya. Tuan Tang pun mendapat dukungan dari pekerja proyek yang menyemangatinya dengan meneriakkan nama Tuan Tang. Tuan Tang dan Wukong pun bertarung sengit. Tuan Tang dengan senjata canggih miliknya menembaki ke arah Wukong, sedangkan Wukong dengan alat seadanya dan jurus kungfunya. Wukong pun berhasil mengalahkan Tuan Tang hingga membuatnya terjatuh ke tanah. Kemudian lari terbirit-birit sambil menangis ketakutan. Kekalahan Tang Sen pun disaksikan oleh ayah bersama paman dan rekan-rekan bisnis lainnya dari layar kaca besar, membuat ayahnya yang bernama Tang Zong pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tang Chasu, adik CEO Tang Zong, malah sibuk menanyakan surat wasiat kakaknya yang merupakan ayah dari Tang Sen. Tiba-tiba Tang Sen datang ke tempat ayahnya dirawat dengan menangis. Saat masuk ke ruangan tempat ayahnya dirawat, ayah Tang Sen memberikan amplop surat wasiat untuk diantarkan ke India dan diserahkan sendiri oleh Tang Sen ke orang yang sudah dihubungi oleh ayahnya. Ayahnya yang sudah terbata-bata hampir meninggal mengatakan jika nantinya orang yang akan ditemui Tang Sen di India akan melaksanakan wasiat untuk Tang Sen. Tak disangka ayah Tang Sen meminta Tang Sen untuk mengajak pria yang tadi siang bertarung dengannya, yaitu Wukong. Tang Sen menjadi bertanya-tanya apakah ayahnya mengenal Wukong. Ayahnya hanya meyakinkan Tang Sen jika pria itu bisa menjaga keselamatan putranya tersebut. Tang Sen masih saja belum mengerti apa yang sedang dibicarakan ayahnya, tapi belum sempat mendapatkan jawaban. Terakhir, ayahnya hanya mengatakan dirinya sangat lelah, dan setelah itu indikator lift berbunyi. Beralih ke Wukong yang sedang tertidur pulas sambil meringkuk dan terbangun sudah berada di dalam penjara. Tidak lama kemudian, Tang Sen datang dan mengejutkan Wukong yang sedang tidur seketika Wukong menarik dasi Tang Sen. Tang Sen pun meminta Wukong untuk melepaskan genggaman dari dasinya. Tang Sen juga mengatakan jika ia akan menjamin Wukong keluar dari penjara. Wukong akhirnya melepaskan dasi Tang Sen dan bertanya siapa yang menyuruhnya datang menemuinya. Sebelum melepaskan Wukong dari penjara, Tang Sen meminta satu syarat, yaitu Wukong harus mau ikut Tang Sen ke India.
Awalnya Wukong menolak ajakan Tang Sen karena dirinya sudah terlanjur muak dengan Tang Sen. Tang Sen masih berusaha mengubah pikiran Wukong agar mau ikut ke India dengan mengatakan jika dirinya tidak mau maka Wukong harus mengganti sejumlah ganti rugi atas apa yang sudah dirusaknya dan akan membuat monyet-monyetnya yatim piatu. Bahkan parahnya, Tang Sen menakut-nakuti jika Wukong tidak setuju dengannya, bisa saja daging monyet-monyetnya jadi daging kebab. Wukong akhirnya berubah pikiran setelah Tang Sen berjalan meninggalkan Wukong. Akhirnya Wukong kembali ke rumah untuk bersiap dan berpamitan kepada monyet-monyet miliknya. Pengacara ayah Tang Sen menemui Wukong dan mengatakan jika ada orang yang menginginkan Tang Sen mati sebelum sampai di Nendu Gaun, India. Orang tersebut juga meminta Wukong untuk tetap terus di samping Tang Sen menjaga keselamatannya. Jika terjadi sesuatu pada Tang Sen, pengacara ayah Tang Sen mengancam rumahnya akan diratakan dengan tanah. Perjalanan menuju India dimulai. Tang Sen dan Wukong berada dalam satu mobil menuju bandara. Saat itu Wukong bertanya kenapa surat wasiat tersebut harus diantar sampai India. Tapi Tang Sen tidak menjawab pertanyaan Wukong. Justru Tang Sen menemukan benda-benda seperti petasan yang dibawa Wukong hingga membuat Tang Sen bertanya-tanya kenapa ayahnya menyuruhnya pergi ke India dengan orang seperti Wukong yang menurutnya sangat aneh. Bahkan saking anehnya, Wukong menyalakan petasan di dalam mobil yang mereka naiki. Setibanya di India, sepanjang jalan Wukong terus menggandeng tangan Tang Sen. Sampai-sampai Tang Sen risih karena Wukong mengaitkan jemarinya ke jemari Tang Sen, seperti seorang bodyguard. Wukong mengajar siapa saja yang mendekati Tang Sen, seperti dua orang pria dengan dandanan nyentrik yang sebelumnya satu pesawat dengan mereka juga kena hajar Wukong. Kemudian pria yang menjemput mereka berdua hampir saja ikut juga kena hajar Wukong. Untungnya pria tersebut berhasil meyakinkan Wukong dan Tang Sen jika ia benar-benar orang yang disuruh menjemput mereka berdua. Mereka akhirnya meninggalkan bandara dan diajak keliling kota oleh babi kecil pria yang menjemput mereka. Siapa sangka pria yang diajar Wukong di bandara tadi adalah orang suruhan Tang Chasu untuk menghabisi Tang Sen di India. Dua orang tersebut kemudian merencanakan untuk segera menghabisi Tang Sen. Sementara Tang Sen dan Wukong sedang diantar jalan-jalan keliling India. Sesampainya mereka di penginapan Prince Shoot, Wukong langsung mengecek monyet-monyetnya dari kamera CCTV yang sudah disambungkan dengan handphonenya. Wukong pun tampak girang melihat monyet-monyetnya dari layar handphone miliknya. Sedangkan Tang Sen sedang sibuk ngegame dan diajak datang ke pesta pernikahan oleh babi kecil yang menjemputnya. Saat Wukong sedang asik sendiri dengan monyet-monyetnya, jadi kesempatan emas untuk Tang Sen pergi tanpa dikawal Wukong. Tapi saat akan buru-buru pergi, keduanya malah terjatuh. Sungguh cerdas. Ternyata Wukong sudah memasangi pintu dengan plastik plester yang tak terlihat agar mereka tidak bisa kabur tanpa Wukong. Akhirnya mereka bertiga pergi bersama dan tiba-tiba dari belakang diikuti mobil orang suruhan Tang Chasu, adik ayah Tang Sen. Tang Sen pun tiba di sebuah acara pesta pernikahan yang begitu ramai meriah dengan musik dan tari-tarian. Wukong masih saja menggandeng tangan Tang Sen. Bahkan saat babi kecil memberikan sesuatu ke Tang Sen, Wukong meminta untuk tahu dan mencicipinya terlebih dahulu. Ternyata babi kecil memberikan kondom untuk Tang Sen. Saat Tang Sen sedang menikmati acara pernikahan, dua orang suruhan Tang Chasu juga sedang mengamati keadaan. Tiba-tiba tanpa disadari, Wukong menyelamatkan Tang Sen yang hampir saja ditusuk pisau oleh orang suruhan Tang Chasu. Bukannya berterima kasih, Tang Sen malah marah-marah dengan apa yang dilakukan Wukong barusan. Wukong kemudian menjelaskan jika ada seseorang yang ingin menghabisi nyawa Tang Sen. Tapi Tang Sen tidak percaya dan menanyakan siapa yang melakukan itu. Lalu malah berteriak sambil menuduh Wukong orang yang berniat membunuhnya. Wukong kemudian membawa Tang Sen pergi ke tempat yang menurutnya lebih aman. Kemudian Wukong memaksa Tang Sen masuk ke dalam sebuah kotak untuk bersembunyi. Hingga akhirnya Wukong dan dua orang suruhan Tang Chasu berkelahi memperebutkan kotak yang diduga berisi Tang Sen. Saat Wukong berhasil mengalahkan orang suruhan Tang Chasu, isi kotak yang diperebutkan bukan berisi Tang Sen dan ternyata kotak tersebut tertukar. Wukong kemudian bergegas mencari keberadaan kotak yang berisi Tang Sen. Dikira sudah menemukan Tang Sen dan memarahinya, ternyata Wukong salah membawa orang.
Wukong kembali lagi mencari di mana keberadaan Tang Sen, hingga menemukan Tang Sen sedang berada di atas panggung dan sedang kesusahan melepas bohlam yang menancap di mulutnya. Selanjutnya, orang suruhan Tang Chasu melaporkan ke Tang Chasu jika mereka gagal mengalahkan si Raja Monyet. Ternyata Wukong bukan Raja Monyet biasa. Hal itu membuat Tang Chasu murka. Setelah berhasil kabur menjauhi keramaian, Wukong mencoba menjelaskan kepada Tang Sen bahwa pria berambut pirang dan perak ingin menghabisi nyawa Tang Sen. Tapi lagi-lagi Tang Sen tidak percaya sambil marah-marah malah menuduh Wukong lah yang berniat membunuhnya. Tang Sen juga merasa semenjak dirinya dan Wukong sampai di India, Wukong selalu mencari masalah. Keduanya akhirnya berdebat. Wukong merasa jika tanpanya Tang Sen tidak akan selamat, sedangkan Tang Sen merasa Wukong membuat hidupnya berantakan. Mereka bertiga kemudian datang ke salah satu pabrik pembuat kain sari. Kemudian babi kecil meminta Wukong untuk cukup mengantar mereka dan segera kembali ke tempat asal Wukong. Tapi Wukong menolak karena ia sudah berjanji untuk mengantar sampai ke Nandu Gaun untuk mengambil wasiat. Jadi dia harus menepati janjinya. Kini giliran Tang Sen meyakini Wukong untuk berhenti ikut dengannya dan segera meminta Wukong pulang. Wukong masih kekeh tetap ingin menemani Tang Sen demi menjaga rumah monyetnya. Wukong pun meminta Tang Sen mengulang ucapannya dan merekam ucapan Tang Sen. 作为宝藏集团继承人，我发誓，绝不拆你的桥楼！你走吧！ Kemudian Tang Sen dan babi kecil masuk ke pabrik kain sari. Mereka berdua keheranan sampai melongo melihat banyaknya wanita cantik di sana yang sedang meliuk-liuk menari ala India. Saat tiba di tepi sebuah kolam, Tang Sen terkejut ketika dihampiri seorang wanita dan memanggilnya sayang. Ternyata wanita tersebut bernama Wu Jing. Tang Sen berusaha untuk kabur ketakutan, tapi sayangnya Wu Jing menariknya dan membawanya ke kamar. Tang Sen yang masih ketakutan berusaha menjelaskan jika apa yang dikatakannya malam itu adalah omong kosong karena dirinya sedang mabuk. Tapi tanpa menggubris omongan Tang Sen, Wu Jing langsung menindihi Tang Sen. Tiba-tiba Tang Sen sudah dalam posisi terikat. Wu Jing memberitahu Tang Sen jika sebentar lagi dirinya akan terbunuh. 你不杀我，一路烧烤工具干什么？ Tang Sen pun auto ketakutan dan meminta tolong Zhu Tianpeng atau babi kecil untuk menyelamatkannya. Bukannya menolong, Zhu Tianpeng malah pura-pura tidak mendengar teriakan Tang Sen. Sambil menangis, Tang Sen akhirnya menyesal salah menilai Wukong. 我错了，快来救我！ Karena belum diberi tiket pesawat oleh Tang Sen, Wukong akhirnya kembali mendatangi Tang Sen di pabrik kain sari. Tang Sen kemudian minta tolong Wukong untuk menyelamatkannya dari wanita bernama Wu Jing yang mengejarnya. Tapi sayangnya Wu Jing lebih bisa meyakinkan Wukong jika Tang Sen telah mencampakannya. Akhirnya Wukong mengikat Tang Sen dan memberikannya pada Wu Jing untuk diberi pelajaran. Kemudian sebelum pergi Wukong mengambil uang Tang Sen untuk ongkos naik pesawat. Tidak lama kemudian Wukong diserang segerombolan wanita bertombak. Wukong berusaha menjelaskan jika dirinya tidak ada hubungannya dengan Tang Sen. Tapi wanita-wanita bersenjata tersebut terus menyerang sehingga terjadilah adegan perkelahian. Kemudian Wukong membawa Tang Sen kabur. Tapi baru saja keluar pabrik kain sari, mereka malah bertemu dengan dua orang berambut emas yang akan menghabisi Tang Sen. Tang Sen dan Wukong pun pergi melarikan diri, sedangkan Zhu Tianpeng masih tertinggal di pabrik kain sari. Dalam perjalanan kabur, Wukong terus menertawai Tang Sen dan memotret Tang Sen dengan HP miliknya. Tang Sen yang kesal kemudian menarik kalung bergambar monyet milik Wukong dan membuangnya di tengah jalan. Saat berusaha menyelamatkan kalung miliknya, Wukong malah tertabrak bus dan terpental jauh. Wukong marah kemudian berniat meninggalkan Tang Sen. Tahu akan ditinggalkan oleh Wukong, Tang Sen mengancam akan menghancurkan rumah Wukong meski sebelumnya Tang Sen sudah berjanji ke Wukong untuk tidak menghancurkan rumahnya. Sayangnya, kini Wukong tidak memiliki bukti ucapan Tang Sen karena HP miliknya sudah hancur terlindas bus. Selanjutnya, Tang Chasu kembali mengirim orang suruhannya ke India untuk membantu dua orang sebelumnya yang menghabisi Tang Sen dan Wukong. Tang Chasu kemudian menghubungi Tuan Nen untuk meminta bantuan. Sayangnya, Tuan Nen mengaku sudah pensiun.
Tidak menyerah, Tang Chasu menawarkan bayaran hingga 5 kali lipat. Kembali lagi ke Tang Sen dan Wukong. Jika sebelumnya di awal yang terus menggandeng adalah Wukong, kini giliran Tang Sen yang ketakutan akan dibunuh terus menggandeng tangan Wukong dan tidak mau melepaskannya bahkan saat pipis. Sedangkan Zhu Tianpeng kini menjadi sandera Wu Jing. Dalam perjalanan, Zhu Tianpeng berusaha menipu Wu Jing dengan pura-pura kebelet pipis dan kemudian kabur. Di lain sisi, saat sedang makan, Tang Sen berusaha menelpon kantornya yang ada di Cina untuk memberitahu saat ini dirinya dalam bahaya. Buru-buru Wukong mencegah Tang Sen yang akan menelpon Paman Li. Wukong memberitahu Tang Sen bagaimana jika ada yang menyadap teleponnya. Tang Sen pun meminta Wukong untuk menjadi temannya. Wukong pun heran kenapa Tang Sen yang kaya raya tidak punya teman. Tiba waktunya membayar. Ternyata Tang Sen dan Wukong tidak punya uang. Kemudian Wukong melirik ke arah jam tangan mahal Tang Sen. Tapi Tang Sen tidak mau. Pelayan kemudian mengarahkan Wukong dan Tang Sen untuk ikut lomba makan cabai berhadiah uang. Saat tiba di lokasi perlombaan, Tang Sen meminta Wukong untuk ikut. Tapi Wukong tidak mau. Kemudian Tang Sen mendaftarkan Wukong. Akhirnya Wukong mengikuti perlombaan hingga hampir pingsan kepedasan. Wukong! Tapi Tang Sen kembali menyemangati Wukong dengan mengingatkan tentang rumahnya akan hancur. Kemudian Wukong kembali bersemangat dan lanjut makan cabai sampai habis dan akhirnya menjadi pemenang. Saat akan dinobatkan menjadi pemenang, Wukong ketahuan curang karena Tang Sen sudah memasang kondom di lidah Wukong. Kini Wukong dan Tang Sen dalam masalah dan harus berurusan dengan orang berbadan besar. Kemudian mereka berusaha kabur dari kejaran orang-orang berbadan besar dan kekar itu. Malah mereka terkepung oleh gerombolan orang berbadan besar dan orang-orang suruhan Tang Chasu. Untungnya mereka berhasil kabur dengan mengadu kedua kelompok tersebut. Tiba-tiba Wukong teringat ucapan Tang Sen jika sudah 24 jam dia tidak menelpon anak buahnya di Cina. Maka rumah Wukong akan dihancurkan. Wukong buru-buru meminta Tang Sen menelpon dan membatalkan meruntuhkan rumah Wukong. Tang Sen pun menelpon dan meminta anak buahnya untuk jangan pernah menghancurkan rumah Wukong. Wukong pun menangis mendengarnya dan berjanji akan menjaga Tang Sen. Tapi entah bagaimana rumah Wukong malah dihancurkan dan diratakan. Ganti ke adegan yang lain, seorang pria berjubah hitam menaiki taksi dan meminta supir taksi mengantarkannya ke Nandu Gaun. Adegan pun kembali lagi ke Tang Sen dan Wukong yang sedang membuat pertunjukan untuk mencari uang. Tapi keberadaan mereka diketahui orang suruhan Tang Chasu. Kekacauan pun terjadi. Beruntungnya Tang Sen sudah terlebih dahulu kabur. Tinggal Wukong menghadapi mereka. Kemudian polisi datang dan memenjarakan mereka semua. Tapi beruntungnya Wukong diselamatkan oleh Tang Sen untuk kabur dari penjara. Saat kabur dari penjara, Wukong dan Tang Sen malah jatuh ke jurang gara-gara ditabrak oleh suruhan Tang Chasu yang juga berhasil keluar dari penjara. Kemudian Wukong menceritakan tentang rumahnya. Di sanalah Wukong dan kakaknya diadopsi dan dibesarkan oleh kakeknya. Wukong tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Setelah kakeknya meninggal, Wukong dan kakaknya saling menjaga hingga akhirnya kakaknya tersapu banjir dan tidak pernah kembali. Tapi Wukong yakin kakaknya belum mati dan suatu hari akan kembali. Kini giliran Tang Sen yang bercerita jika sejak kecil dirinya tidak punya teman dan hanya memiliki teman jam tangan. Itu kenapa Tang Sen tidak ingin menukarnya dengan uang karena jam itu adalah temannya. Di masa kecilnya yang kesepian, Tang Sen sering mengobrol dengan jam itu. Keesokan paginya, saat sudah berhasil naik ke atas dari dasar jurang, Tang Sen bertemu dengan Zhu Tianpeng tengah menggendong Wu Jing. Tang Sen kemudian meminta maaf ke Wu Jing. Wu Jing pun seperti sudah melupakan apa yang sudah terjadi sebelumnya antara mereka berdua. Wu Jing mengatakan jika dirinya tidak akan mengganggu Tang Sen lagi. Akhirnya mereka berempat melakukan perjalanan bersama-sama. Di tengah perjalanan, Zhu Tianpeng menemukan sinyal untuk HP-nya. Wukong pun buru-buru meminjam untuk mengetahui kabar monyet-monyetnya. Wukong pun menemui kenyataan jika rumahnya sudah hancur. Wukong kemudian menunjukkannya ke Tang Sen. Tang Sen pun bingung dan meminta Wukong untuk tidak salah paham. Wukong pun marah karena mengira Tang Sen ingkar janji.
Tang Sen berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Wukong terus-menerus marah sambil meneteskan air mata minta dikembalikan rumahnya karena kakaknya akan kembali. Wukong yang kalut hampir saja mengajar Tang Sen, tapi Tang Sen mencoba menyadarkan jika kakak Wukong sama seperti ayahnya yang tidak akan kembali lagi karena sudah tiada. Tang Sen pun menyesal karena tidak bisa melindungi rumah Wukong sambil mengingat sudah banyak hal yang dilewati bersama Wukong. Kini mereka hanya bertiga, Tang Sen, Zhu Tianpeng, dan Wu Jing yang melanjutkan perjalanan. Kemudian mereka bertemu dengan pria tua berjubah hitam. Zhu Tianpeng mencoba menghampiri karena mengira orang tersebutlah yang menyimpan wasiat, bukan wasiat yang didapatkan. Zhu Tianpeng malah ditendangnya. Saat akan kabur karena menyadari orang tersebut juga ingin menghabisi Tang Sen, gerombolan pria berambut emas dan perak menghadang. Pria berjubah hitam adalah guru mereka. Pria tua berjubah hitam itu adalah Tuan Nen. Tuan Nen kemudian mengatakan jika Tang Chasu akan memberinya hadiah untuk mendapatkan kepala Tang Sen. Tak disangka, Wukong kemudian datang dan melawan orang-orang suruhan Tang Chasu termasuk Tuan Nen. Wukong hampir saja kalah darinya, terpental hingga masuk ke air. Tuan Nen mengira dirinya sudah menang dan menelpon Tang Chasu untuk menyiapkan uang bayarannya. Tapi tiba-tiba Wukong keluar dari air dan seperti semakin kuat. Mereka berdua pun kembali bertarung. Pertarungan berhasil dimenangkan oleh Wukong karena ia menggunakan tongkat dewa. Wukong kemudian melihat ke arah Tang Sen yang hampir sekarat. Kemudian Wukong menggendong Tang Sen menuju Nendu Gaun. Saat sudah sampai di Nendu Gaun, seorang pria berbaju putih menghampiri mereka. Tang Sen kemudian membaca surat titipan ayahnya. Surat tersebut berisi bahwa Tang Sen dan Wukong saling mengenal sejak kecil karena ayah mereka bersahabat. Bahkan ayah mereka berdua merantau untuk memulai karir dan mendirikan Bao Tang Group. Saat berada di kuil Hanuman yang berlokasi di Nendu Gaun, tanpa sadar ayah Tang Sen menghilangkan Wukong. Meski begitu, ayah Wukong tidak menyalahkan ayah Tang Sen dan memintanya untuk kembali ke Cina. Sedangkan ayah Wukong tetap tinggal dan mengabdi berlatih ajaran Dharma dan memilih menunggu keajaiban Wukong kembali. Dengan meminta Tang Sen dan Wukong ke India, ayah Tang Sen berharap mereka bisa menjalin pertemanan dan memberi manfaat di masa depan. 在未来的路上，兄弟携手，造福他人。 Di akhir cerita film, Zhu Tianpeng berjanji akan menikahi Wu Jing. Mereka semua berada di suatu tempat yang indah dikelilingi monyet-monyet. Kemudian Tang Sen dan Wukong duduk bersama mengenakan setelan jas abu-abu yang sama. Sambil mengobrol, tiba-tiba Wukong memberikan jam tangan milik Tang Sen. Tiba-tiba Raja Kera datang dan membawa Wukong terbang dan film pun tamat.